kajian Islam. Wasyamsa wal qamara, matahari, bulan, ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka semua bersujud kepadaku. Di sini disebutkan 11 bintang yang tidak lain adalah saudaranya. Karena Nabi Yusuf selain dari beliau punya saudara 11. Adapun matahari dan bulan ditakwilkan mimpi itu adalah yakni kedua orang tuanya, Yakub dan istrinya. Padahal istri yang lain banyak ya. Ini. Tapi di situ disebutkan bulan, bintang, matahari dan bulan. Sementara bulan ada berapa? Bulan cuma ada 1 di situ. Karena jumlah totalnya berarti 11 tambah 2. Berarti semua bendanya berapa? 13. Mereka semua bersujud kepadaku. Inilah tanda kenabian beliau yang sudah disampaikan melalui mimpi yang terjadi ketika itu sebelum Nabiullah Yusuf balik. Belum sampai kepada usia balik sudah bermimpi seperti itu. Maka ayahnya memerintahkan supaya jangan menceritakan semua itu kepada saudaranya. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Kata Allah, Yakub berkata kepada Yusuf, wahai anakku, la taqsus ru'yaka, jangan kau ceritakan mimpimu itu nak. Ala ikhwatik, yakni kepada saudara-saudaramu. Kenapa demikian? Fayakidu laka kaida, maka mereka akan membuat rencana atau makar untuk menyingkirkan dirimu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Setan musuh yang nyata. Padahal kelihatan atau tidak? Dari kalangan jin tidak kelihatan. Kenapa dikatakan adu, musuh, mubin yang nyata? Pertama, karena pengaruh godaan syaitan itu nyata. Sekalipun godaan syaitan dari kalangan jin, jinnya tidak tampak. Tapi dari pengaruhnya, orang mabuk, narkoba, membunuh, itu karena pengaruh siapa? Syaitan. Dan yang kedua, syaitan itu musuh yang nyata, ternyata bukan dari kalangan jin saja syaitan itu. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ada setan dari kalangan siapa? Manusia. Cuman kalau setan dari kalangan jin dibacakan ayat kursi terbakar. Tapi setan dari kalangan manusia bacain ayat kursi malah melotot. Setannya belajar tajwid lagi. Ya, dibacain ayat kursi malah dibenerin. Tuh izhar tuh. Setannya ahli tajwid. Setan dari kalangan manusia sama, tipu dayanya nyata. Bisa godain manusia. Termasuk saudara-saudara Yusuf ini, mereka merencanakan sebuah niat jahat. Untuk apa? Membunuh Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Pada ayat berikutnya Allah katakan, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atamma 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq
Inna rabbaka alimun hakim. Kata Allah, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu, Yusuf, untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebagian dari tabir mimpi-mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan kalimat atau nikmatnya kepada kedua orang tuamu, bapakmu yaitu Ibrahim dan Ishak, yaitu kakek dan buyutnya. Sesungguhnya Rabbmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bapaknya Nabi, tentu dia tahu bagaimana calon seorang Nabi itu diberikan keutamaan. Tanda-tandanya mulai sejak kecil nampak. Secara manusiawi tentu orang tua akan lebih mencintai dan lebih protektif. Apa protektif itu? Menjaga anaknya yang memang sudah kelihatan tampak dia memiliki keutamaan. Dan bukan sekedar bakat ini. Bukan sekedar talent ya, tapi ini memang karunia dari Allah. Berupa kenabian. Kemuliaan dunia akhirat. Dan kita dianjurkan untuk memetik pelajaran dari kisah itu. Pada ayat berikutnya Allah katakan, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah tentang kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, yakni bagi orang-orang yang bertanya. Dan tidak ada jawaban yang paling bagus kecuali Al-Quran tentang kisah Yusuf. Adapun kisah-kisah yang berasal dari kalangan Bani Israel banyak dibumbu-bumbui, ditambah-tambahi. Yang tentu itu sangat berbahaya karena dapat menyesatkan orang, pemahaman yang keliru. Tentu kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah yang sahih. Karena tampak kasih sayang Yakub itu kepada Yusuf melebihi dari yang lain, saudara-saudaranya ini iri. Sehingga dia merencanakan yakni niat jahat untuk menyingkirkan Yusuf. Di kalangan mereka ada yang menyarankan untuk dibunuh. Tapi ada di kalangan mereka pun saudaranya yang menyarankan jangan dibunuh. Tapi cukup dia disingkirkan di tempat yang jauh. Juga ada yang menyarankan masukkan saja ke dalam sumur katanya. Pada ayat berikutnya. Saudara-saudara Yusuf mengatakan, idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Ini ucapan saudara-saudara Yusuf yang menunjukkan kedengkiannya, irinya. Dia katakan sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah usbah, kelompok yang kuat. Dari istri Nabi Yakub yang paling banyak anaknya siapa tadi? Lea tadi ya. Berapa anaknya tadi? Berapa? 6. Iya kan? 6 itu yang dari Lea. Wa nahnu usbah. Mereka mengatakan kami adalah kelompok yang kuat. Bahkan menuduh Nabiullah Yakub berbuat dolim, yaitu tidak adil. Inna abana lafi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya bapak kami ini termasuk orang yang dolim katanya. Inilah subhat kalau orang itu sudah dikuasai oleh
kedengkian. Sampai menuduh orang tuanya seorang nabi berbuat dolim, yakni kepada anak-anaknya yang lain. Dengan alasan inilah kemudian mereka merencanakan sebuah makar, yakni kejahatan terhadap Yusuf. Pada ayat berikutnya mereka berpendapat, uqtulu Yusuf awitrahu ardu awitrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Kata sebagian dari mereka, uqtulu Yusuf, bunuh saja dia. Awit rohuhu, atau buanglah dia ke suatu tempat daerah yang jauh. Yakhlu lakum wajhu abikum, katanya supaya perhatian bapak kita Yakub ini tercurah kepada kita semua. Kenapa? Yang menghalangi ini Yusuf, sehingga perhatian semuanya tercurah kepadanya. Ini harus disingkirkan. Dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Ini sebuah rencana yang jahat. Masa orang sebelum jadi baik rencana jadi buruk dulu. Nanti saya pengen jadi orang soleh. Tapi mumpung masih muda nih, saya akan habiskan waktu untuk apa? Bermaksiat kepada Allah. Untuk sebuah tujuan tertentu, dia legalkan perbuatan jahatnya, sekalipun nanti setelah itu dia niat untuk menjadi orang baik. Saya nanti melakukan ini, setelah ini nanti saya bertobat. Sangat mungkin pemikiran jahat seperti ini ada pada diri kita. Rencana berbuat maksiat walaupun nanti ujung-ujungnya direncanakan tobat. Saya tak korupsi dulu mumpung ada kesempatan. Tempat saya ini basah. Nanti kalau sudah pensiun tobat. Atau kalau sudah dipindah ke tempat yang kering, saya akan tobat. Atau nanti kalau ketahuan, saya akan tobat. Tapi sudah lumayan, duit gua simpen. Ya, di bank mana? Yang enggak ketahuan? Bangkrut. Ikhwatal iman. Niat-niat seperti ini sama dengan niat buruk yang dilakukan oleh saudara Yusuf. Disingkirkan Yusuf, dibunuh Yusuf. Tapi nanti setelah itu jadilah kau orang yang baik. Kadang ada orang yang berpikiran seperti itu. Enak orang yang kafir ya. Setelah kafir dia masuk Islam. Dosanya dia apa kan? Dihapus, nol. Kalau gitu enak jadi kafir dulu ya. Nanti setelah itu apa? Masuk Islam, nol. Boleh nggak pemikiran seperti itu? Itu pemikiran jahat itu. Coba aja nanti. Iya kalau Allah memberi usia panjang. Jangan-jangan ketika bermaksiat terlena. Setan mengunci hati. Setan mengunci perbuatannya. Sehingga susah bertobat. Akhirnya sampai mati berbuat maksiat. Susah untuk tobat. Ketika niat dia jadi kafir kemudian mau beriman lagi. Begitu kafir susah untuk beriman. Karena sudah ditutup oleh Allah hatinya. Baik, ini niat saudara-saudara Yusuf yang keji terhadapnya. Kemudian ada saran dari saudaranya yang lain. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa. Ada di kalangan saudara Yusuf di antara mereka yang menyarankan jangan kau bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur. Yaltaqithu ba'da sayyara. Agar nanti dia akan ditemukan oleh kafilah.
atau orang yang melewati sumur tersebut kemudian diambil oleh musafir tersebut. In kuntum fa'ilin, jika kau memang merencanakan untuk berbuat terhadap Yusuf. Menurut cerita Israiliyat yang menyarankan begini itu adalah Ruben. Menurut mereka. Menurut mereka dalam cerita Israiliyat bahwa Ruben itu merencanakan nanti ketika sore hari setelah dimasukkan ke sumur, kemudian diambil lagi. Diambil, kemudian dibawa pergi. Tapi Ruben ketika mengambil sore hari sudah nggak ada. Karena sudah dibawa oleh musafir. Makanya dia menjerit dan merobek-robek bajunya. Ini kisah yang salah. Kalau ada pernah mendengar, membaca kisah yang seperti ini nggak benar. Karena itu berasal dari kisah Israiliyat. Mereka tidak sama sekali tidak punya rencana untuk mengambil Yusuf itu kembali. Karena mereka sudah diliputi oleh yakni kemarahan kepada yakni kedua putra Rahel, Yusuf dan Bunyamin. Tapi Bunyamin waktu itu masih kecil, dia nggak ikut. Ikhwatal iman, aizakumullah. Jadi yang melakukan rencana ini, yang melakukannya berarti berapa totalnya? Tanpa Bunyamin, berarti berapa orang? 10 orang saudara, bukan 11 ya. Karena Bunyamin gak ikut, justru Bunyamin ini termasuk yang dibenci oleh 10 orang ini. Yaitu dari putra siapa? Putranya Rahel, putranya Lea, putranya Bilha, dan putranya siapa? Zilfa. Lupa ya, namanya aneh. Ya begitulah nama-nama Bani Israel. Kemudian Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur, pada saat itulah Allah yakni mengilhamkan kepada hatinya bahwa nanti saudara-saudaranya itu akan dibongkar rahasianya pada suatu hari kelak. Kata Allah dalam surah Yusuf ayat 15. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dalam sumur, lalu mereka memasukkan Yusuf, dan di waktu dia sudah dalam sumur, maka kami wahyukan kepada Yusuf. Yusuf diberi wahyu oleh Allah. Apa katanya? Yakni latunabbi annahum bi amrihim hadza. Sesungguhnya kamu wahai Yusuf akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka itu. Sedang mereka wahum la yash'urun, gak sadar. Nanti mereka tidak mengenal Nabi Yusuf yang ternyata seorang pembesar Raja Mesir yang dimintai bahan makanan tidak lain adalah Yusuf yang dulu mereka masukkan ke dalam sumur. Dan kemudian diceritakan kisah itu kepadanya. Kaget mereka nanti. Kok tahu dari mana? Nggak tahu kalau yang bicara di depannya adalah saudaranya sendiri Yusuf. Tentu mereka tidak ingat lagi. Karena Yusuf menjadi seorang yang gagah, tampan. Kajian Islam